Shalom semua. Apa kabarnya hari ini? Pastinya harus ada sukacita di antara kita semua. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita mau berdoa. Amel berdoa buat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu pada hari ini Tuhan. Dan lagi kami akan memulai ibadah remaja ini Tuhan. Biarlah hikmahmu turun atas kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, kita mau bersuka cita, kita mau senang sama-sama, kita mau mengangkat pujian bersuka dalam Tuhan. Sekarang kita akan memberi salam damai ke semua saudara-saudara kita yang di rumah dengan mengatakan Tuhan di sampingmu. Oke teman-teman, jadi kan akhir-akhir ini kita kan sering banget ngelakuin dosa baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja sama sesama kita semua. Jadi kita mau minta pengampunan sama Tuhan, dan sambil mau persiapan mendengarkan firman Tuhan, kita mau mengangkat pujian Sentuh Hatiku. Segala yang tak bersatu
firman Tuhan dibacakan, marilah kita bersama-sama berdoa. Memohon penyertaan Tuhan sehingga kita dapat mengerti firman yang akan disampaikan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami memohon penyertaan Tuhan. Kami memohon pimpinan Tuhan, karena sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan. Kiranya melalui firman ini kami boleh dibukakan hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat menjalankan firman yang sebentar lagi akan kami dapatkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Rut 1 ayat 1 sampai dengan 22. Yang akan saya bacakan sebagai berikut. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata, dari Bethlehem ke Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tanpa Tuhan teracung kepada aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ pula lah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana.
dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya, dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Mereka masuk ke Betlehem. Gemparlah seluruh kota itu karena mereka dan perempuan-perempuan itu berkata, "Naomi kah itu?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah sebut aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Pembahasan tema firman Tuhan pada hari ini adalah tiada payung untuk berteduh. Dari tema tersebut kira-kira tiada payung untuk berteduh, kita sudah pasti membayangkan bahwa hal yang tidak mengenakan, dan bahkan sebisa mungkin kita pasti akan hindari apabila kita diberi kesempatan untuk memilih. Kitab Rut adalah kitab yang cukup unik. Dari sisi judulnya, kitab ini diberi judul dari nama seorang perempuan, yaitu Rut. Padahal peranan perempuan pada masa itu sangatlah minor dan tidak diperhitungkan. Dan yang lebih unik lagi, bahwa Rut bukanlah seorang perempuan Israel. Rut adalah perempuan Moab, salah satu bangsa yang menjadi musuh Israel. Secara latar belakang, Rut berasal dari suku Moab, adalah suku yang sesungguhnya dikutuk oleh Tuhan karena lahir dari hubungan terlarang antara Lot dengan kedua putrinya. Dari hubungan Lot dengan putri pertama lahirlah suku Moab, sedangkan dari putri yang satunya lagi lahirlah suku Amon. Dalam bacaan Rut ini, pemeliharaan dan anugerah Allah atas garis keturunan Mesias terpelihara melalui serangkaian peristiwa yang kita memandangnya sebagai suatu yang tidak menyenangkan, yaitu penderitaan. Apa aja penderitaan yang dialami oleh Rut ini? Yang pertama adalah penderitaan tentang kelaparan. Kelaparan dalam kitab Rut ini terjadi di masa era hakim-hakim. Dan akibat dari kelaparan ini terjadilah sebuah migrasi, sebuah keluarga dari Betlehem ke Moab. Sekitar itu perjalanan yang menempuh jarak sekitar 80 km. Dengan berjalan kaki itu membutuhkan waktu hingga 10 hari kira-kira ya. Kelaparan ini sangat hebat. Karena kelaparan ini terjadi di kota kecil Efrata, Betlehem. Efrata itu mempunyai arti berbuah, sedangkan Betlehem sendiri mempunyai arti sebagai rumah roti. Di tempat itu seharusnya berlimpah dengan makanan, karena dia mempunyai arti masing-masing kota itu adalah berbuah dan rumah roti. Tapi yang aneh, justru disitulah sebuah peristiwa kelaparan dapat terjadi. Dan yang kedua adalah migrasi yang diakibatkan oleh hebatnya kelaparan itu. Merupakan ide dari keluarga Elimelek tadi yang sudah kita baca dari bacaan Alkitab. Yang artinya dari keluarga Elimelek sendiri adalah Allahku adalah raja. Kepala keluarga yang mempunyai arti nama Allahku adalah raja. Jadi dari keluarga Elimelek ini, malah dia sendiri tidak menikmati fasilitas sebagai seorang raja.
dan juga akhirnya malah menderita kelaparan bersama-sama dengan orang-orang yang lain. Dan ketiga, hebatnya kelaparan itu mengakibatkan keluarga Elimelek harus menetap sebagai orang asing di Moab. Artinya dengan status sebagai orang asing, maka kepindahan mereka berlangsung cukup lama. Tertulis di sana adalah 10 tahun. Itu adalah penderitaan pertama, yaitu penderitaan kelaparan yang dialami oleh keluarga Elimelek. Penderitaan kedua yang dialami oleh keluarga Elimelek adalah kematian pasangan. Setelah kepindahan Elimelek dan keluarganya ke Moab, tiba-tiba Elimelek digambarkan mati tanpa alasan. Elimelek, sang kepala keluarga yang berinisiatif memindahkan seluruh keluarganya ke negeri asing untuk mempertahankan hidup mereka, justru malah meninggal. Akibatnya di Alkitab digambarkan perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Dengan matinya Elimelek, otomatis tanggung jawab terhadap dua anak itu menjadi tanggung jawab Naomi atau istri dari Elimelek. Dan penderitaan yang ketiga adalah terjadinya perkawinan campur. Di ayatnya yang Rut 1 ayat 4, setelah kematian Elimelek, digambarkan bahwa dua anak yang sekarang menjadi tanggung jawab Naomi atau istri dari Elimelek, yaitu Mahlon dan Kilion, mengambil perempuan Moab sebagai istri mereka, yaitu Orpa dan Rut. Di kitab Rut tidak memberikan penilaian langsung dengan tindakan kawin campur yang dilakukan oleh Mahlon dan Kilion. Namun dari penggunaan kata yang dipakai untuk mengambil istri, ada indikasi negatif terhadap perkawinan tersebut. Tentulah Naomi sebagai seorang Israel telah mengetahui hukum Musa tentang larangan perkawinan dengan wanita asing atau dari suku Moab, yang juga terdapat dalam Ulangan 23 ayat 3 sampai dengan 4, bahwa mengawini perempuan asing adalah bentuk hukuman dari Tuhan. Itu tertulis dalam Ulangan 28 ayat 32. Selanjutnya adalah kematian anak-anak. Dalam ayat sebelumnya diceritakan bahwa setelah perkawinannya dengan Rut dan Orpa, Mahlon dan Kilion masih tinggal di Moab 10 tahun lamanya tanpa penyebab yang jelas, seperti yang terjadi juga dengan Elimelek. Tiba-tiba Mahlon dan Kilion juga mati. Kali ini si Naomi benar-benar ditinggalkan oleh semua orang yang dikasihinya, baik itu suami maupun anak-anaknya laki-laki. Penderitaan berikutnya adalah perasaan ditinggalkan. Apakah yang dapat kita rasakan apabila kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi? Begitu pula kita dapat membayangkan perasaan Naomi pada saat itu. Dia ditinggalkan oleh suami dan anak-anak. Bentuk kehilangan akan sosok suami dan anak-anak yang dialami Naomi digambarkan dengan beberapa cara, yaitu Naomi kehilangan status. Sebagai seorang wanita di zaman itu, keberadaan sebagai wanita akan sangat berharga apabila dia berstatus sebagai istri dan ibu. Dengan hilangnya dua status istri dan ibu itu, berarti hilang juga nilainya dalam masyarakat di masa itu. Dari seorang istri menjadi janda, dan dari seorang ibu menjadi tanpa anak. Tanpa dua status itu, posisinya telah berpindah menjadi kaum miskin yang berpotensi untuk dilecehkan sedemikian rupa, bahkan dapat diperlakukan sebagai budak. Naomi tidak mempunyai harapan lagi, karena dia juga sudah tua. Dari hilangnya dua status yang dimiliki dari Naomi sebenarnya masih bisa meningkatkan statusnya dia dengan menikah lagi. Tapi ada satu halangan yang Naomi tidak mungkin melakukannya, yaitu karena dia sudah tua. Dan di ayat Alkitab pun dikatakan sudah terlalu tua untuk menikah lagi, apalagi mempunyai anak.
Berarti memang sudah statusnya itu sudah benar-benar dia sudah hilang, jadi benar-benar menjadi orang miskin yang sangat istilahnya orang terbuang di masa itu. Dan kedua, dia juga ditinggalkan tadi pertama oleh suami dan anak-anaknya, kedua dia ditinggalkan juga oleh Allah. Perasaan terdalam yang dirasakan Naomi atas segala penderitaan yang dialaminya adalah perasaan bahwa Allah meninggalkan dia. Pertama, bahwa Allah tidak memberikan kasih karunia kepadanya. Hanya para menantunya yang akhirnya tetap mengasihi dia. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan. Dalam Alkitab dikatakan itu, kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kedua, menurut Naomi, kehidupan yang dimilikinya berubah dari keindahan. Jadi karena dia mempunyai nama yang Naomi, menjadi Mara, yaitu kepahitan. Naomi merasa hidupnya paling malang. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Di ayat 13 tadi dikatakan, Naomi menganggap bahwa semua penderitaan yang dialaminya berasal dari Allah. Jadi Allah juga turut berperan serta aktif memberikan semua penderitaan itu kepadanya. Itu dapat kita lihat di ayat 13, 20, dan 21. Penderitaan berikutnya yang dia alami adalah penghakiman dari masyarakat. Ketika Naomi bersama dengan Rut akhirnya kembali ke Bethlehem, digambarkan gemparlah kota itu. Kota Bethlehem menjadi gempar. Pemakaian gempar merupakan istilah yang tepat karena memang pemilihan kata itu dalam bahasa Ibrani menggambarkan perpaduan respon terhadap sesuatu, entah positif ataupun negatif. Ada penduduk Bethlehem yang mungkin senang dengan kedatangan Naomi ataupun Rut, dan ada yang menjadikan bahan pembicaraan. Yang jelas, kedatangan Naomi bersama dengan Rut kembali ke Bethlehem merupakan topik perbincangan kota Bethlehem pada saat itu, atau dalam bahasa sekarang gosip, ya, hot gossip. Di tengah segala bentuk penderitaan yang Naomi alami atau keluarganya dari Rut ini yang dialami, mereka seolah-olah sesuai dengan tema, yaitu tidak ada payung untuk berteduh. Dari awal perjalanan mereka hidup sampai dengan kembalinya ke Bethlehem, semuanya penuh dengan penderitaan dan pengungsian yang terjadi. Tapi setidaknya Naomi masih memiliki penghiburan. Naomi sangat disayangi oleh kedua menantunya. Ketika Naomi menyuruh Rut dan Orpa kembali ke bangsanya untuk melanjutkan hidup mereka yang masih muda, mereka tidak mau dan mereka tetap ingin mengikuti Naomi. Di ayat 9, 10, dan 14-nya. Biarpun akhirnya Orpa kembali ke bangsanya, hal ini dapat kita pahami sebagai suatu ketaatan Orpa terhadap orang tua, yaitu terhadap Naomi. Dan Rut tetap mengikuti Naomi kembali ke Bethlehem. Ikut sertaan Rut kembali ke Bethlehem menunjukkan sebuah bentuk pengorbanan dan kesetiaannya terhadap Naomi. Dia mau melepaskan eksistensi diri sekaligus identitas diri dengan cara mengikuti Naomi kembali ke kampung halamannya. Jadi biarpun di tengah segala penderitaan sebenarnya yang Naomi alami, penyertaan Tuhan tetap hadir selalu menyertai Naomi, tapi dalam bentuk melalui menantunya, yaitu Rut ataupun Orpa tadi. Anugerah Allah tetap diberikan di tengah kondisi yang tidak sesuai dengan harapan manusia. Jadi sebenarnya sih dalam kondisi kehidupan kita ini, seolah-olah kita merasakan penderitaan yang sudah tidak bisa lagi seolah-olah tidak bisa kita alami, kita menanggung lagi. Tapi sebenarnya terlalu pasti, kita yakin selalu pasti ada pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita. Entah dalam bentuk apa, tiap orang pasti berbeda-beda. Apalagi sekarang dalam kondisi saat ini,
terutama saat pandemi COVID-19 ini menghantam. Sudahkah kita merasakan pemeliharaan Allah? Ya, sudahkah kita merasakan pemeliharaan Allah? Banyak kita temukan kondisi penderitaan yang dialami oleh keluarga Elimelek saat ini. Banyak orang yang mengandalkan pendapatan sehari-hari untuk kehidupan mereka di hari ini juga sudah tidak bisa lagi mendapatkan penghasilan yang jelas saat pandemi ini. Ada juga yang karena pandemi COVID ini mereka ditinggalkan, entah oleh anggota keluarga yang dikasihi, sehingga akhirnya apabila yang meninggal itu seorang bapak atau seorang suami, dia pasti akan meninggalkan tanggung jawab untuk kehidupan selanjutnya kepada si ibu ataupun si istri. Dan apabila mereka punya anak-anak, pasti bebannya lebih berat lagi. Dan yang berhubungan dengan tadi penilaian terhadap masyarakat, kita juga mengetahui bahwa apabila ada anggota masyarakat yang terjangkit COVID, maka masyarakat di sekitar mungkin akan menjauh, bahkan menghubungkan kita, bahkan keluarga kita yang berhubungan. Semua itu terjadi pada saat ini. Penderitaan demi penderitaan yang terjadi di zaman Naomi ataupun Ruth ini. Bagaimanakah kita sebagai generasi muda dan remaja gereja dapat membantu meringankan beban mereka? Hendaklah melalui firman Tuhan pada saat ini kita semua dapat diingatkan untuk dapat lebih peka terhadap kondisi sesama kita. Bahkan masih banyak saudara-saudara di sekitar kita yang berada dalam kondisi seperti tema kita pada hari ini, yaitu tiada payung untuk berteduh. Kita sebagai generasi muda penerus bangsa diingatkan untuk dapat lebih peduli dan berbela rasa demi kemanusiaan. Ada ilustrasi penutup sebagai berikut. Seorang remaja Kristen yang percaya bahwa Tuhan itu baik sangat sedih ketika melihat seorang gadis kecil menggigil kedinginan di sebuah tenda pengungsian yang tipis. Gadis itu terlihat merintih kesakitan dengan suhu badan yang tinggi karena demam. Di sudut yang lain, ia melihat seorang kakek tua juga kedinginan dan kelaparan. Maka marahlah remaja Kristen itu kepada Tuhan dan berkata, "Tuhan, bukankah Engkau Allah yang baik? Lalu mengapa Engkau biarkan semua ini terjadi? Mengapa Kau izinkan mereka menderita dalam pengungsian ini? Mengapa Engkau tidak berbuat sesuatu?" Saat semua pertanyaan kepada Tuhan dilontarkan oleh remaja beriman itu, tiba-tiba hati kecilnya bersuara, "Aku sudah berbuat sesuatu untuk mereka. Aku menempatkan kamu di situ. Apa yang sudah kamu lakukan dalam situasi seperti ini?" Amin. Mari kita bersama-sama mengakui pengakuan iman rasuli kita. Mari kita bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa syafaat untuk kondisi bangsa ini ataupun kondisi gereja kita di saat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa memohon penyertaan Tuhan bagi kondisi dunia pada saat ini di mana semuanya terdampak oleh pandemi COVID-19. Pandemi ini banyak menyebabkan banyak dari kami yang
kesulitan pendapatan, mengalami kesulitan hidup, atau bahkan kami membutuhkan penghiburan karena ada anggota keluarga kami yang meninggalkan kami. Tuhan kiranya memberikan kekuatan, Tuhan kiranya memberikan ketabahan bagi kami, untuk kami dapat terus percaya dan kami terus berserah kepada Tuhan, untuk kami dapat kembali kuat menjalani kehidupan kami yang selanjutnya. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi remaja LXP di GKI ini Tuhan. Kiranya Tuhan dapat memimpin remaja ini sebagai generasi penerus bangsa. Tuhan dapat memimpin remaja ini menjadi remaja yang selalu takut akan Tuhan, menjadi remaja yang peduli juga terhadap bangsa ini, menjadi lebih peka dan dapat berguna bagi bangsa dan negara ini. Atau dalam lingkup yang lebih kecil, kami semua remaja LXP ini dapat lebih berguna bagi kota Temanggung ataupun di gereja GKI ini ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi gereja kami, di mana pada saat-saat ini kami juga sedang mengalami imbas terhadap pandemi COVID ini Tuhan. Kami akan kembali merestorasi, kami kembali berkembang. Kiranya Tuhan menuntun perjalanan Gereja Kristen Indonesia ini di Temanggung, sehingga banyak jemaat-Mu kembali dapat beribadah dan dapat bersekutu dengan Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa ini Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintahan Pak Jokowi beserta jajarannya dalam memimpin bangsa ini mengambil keputusan-keputusan penting, sehingga bangsa ini dapat pulih seperti sedia kala dan bahkan mungkin dapat berkembang menjadi bangsa yang semakin maju. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syafaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, saat ini kita mau memberikan persembahan kita, yaitu dengan dua cara. Yang cara pertama gimana Mel? Teman-teman bisa mengumpulkan persembahan dalam amplop tertutup, lalu dikumpulkan saat kita dapat bertemu kembali, saat kondisi sudah baik. Ya, untuk cara yang kedua, kita bisa transfer ke rekening BCA dengan nomor 15402650000 atas nama Inariati Gunadi. Sambil memberikan persembahan kita mau sambil mengangkat pujian Betapa Hatiku. masuk ke doa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan. Terimalah persembahan kami ini Tuhan, walaupun tidak banyak,
tapi bantu kami Tuhan untuk selalu memuji Engkau Tuhan dalam suasana hati apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk ayat berkat pada minggu ini dapat diambil dari Kisah Para Rasul 18 ayat 9 sampai 10 yang berbunyi, pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Amin. Untuk menutup ibadah pada hari ini, kita akan mengangkat satu pujian, bersyukurlah. Selamat hari Minggu teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.